rusakin yang di apa listrik agar saya pengen masuk lewat dari belakang. Mungkin itu hanya halusinasi doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setboy. Perkenalkan, alhamdulillah sudah menempuh rumah di bidang keluarga baru gitu istilahnya. Udah menempuh agar bisa mengasah, agar bisa mengasih kesan-kesan untuk gak boleh gini, itu aja boleh gitu. Persilahkan. Fajar dalam rangka apa sih mendatangi KPI hari ini? Boleh ceritain dong? Dalam rangka datang ke KPI diundang untuk mau. Jadi kita maaf izin. Iya. Iya, Izin ya. itu. Jadi hari ini Fajar Setboy dan GC Squad Iya. mendapat suatu amanah ya. Alhamdulillah kita berada di KPI, kita bisa bersilaturahmi di KPI untuk menunjukkan bagaimana kita menjadi yang lebih baik lagi dengan arahan dan bimbingan dari KPI. Iya. Mungkin dari KPI Oke, sendiri. mungkin dari KPI sendiri Pak Yandri, alasan untuk memilih Fajar Setboy untuk mendukung karya festival itu sebenarnya alasannya apa sih, tujuannya Pak? Lembaga negara misalnya itu harus menciptakan ekosistem yang positif ya, sistem bagaimana masyarakat kreatif itu benar-benar menciptakan karya yang diapresiasi kemudian dibanggakan bukan hanya lokal tapi luar negeri. Nah, posisi kreativitas itu adalah salah satu kekuatan yang intangible, jadi nggak bisa diukur gitu, tapi dirasakan. Nah, Fajar Setboy dan GC Squad kita apresiasi karena hari ini datang ke Komisi Penyiaran Indonesia dengan sebuah semangat bahwa paham kita bagian dari Republik ini. Nah, apa salah satunya? Bagaimana mendorong karya-karya yang baru ini menjadi satu karya yang cukup mewakili semangat kreativitas anak muda. Nah, saya melihat ini tadi dilihatkan bahwa di bulan Ramadan misalnya menciptakan lagu bersama GC Squad, judulnya itu Sabar ini ujian Ramadan. Artinya ini kan ruang-ruang kreatif yang terus berjalan dibuat sebuah fenomena bahwa setiap orang itu mempunyai karya-karya yang harus kita dorong untuk menjadi karya baik. Nah, saya yakin kalau begitu banyak komunitas, kelompok-kelompok kreatif ini menciptakan karya, tentu ruang penyiaran ini makin terisi dengan baik. Tadi juga Fajar bilang, boleh ini, boleh itu. Ini kan masalah pencerahan teks terhadap bagaimana keinginan dari sebuah semangat negara. Semangat negara itu tertangkup dalam sebuah undang-undang misalnya atau peraturan. Akhirnya ini kan sederhana. Yang menjadi fenomena itu adalah ketidaktahuan, kemudian diviralkan, kemudian dilakukan punishment ataupun sesuatu yang dianggap salah. Inilah yang menjadi catatan baik bagi lembaga negara ini, bahwa Fajar Setboy dan GC Squad membuka ruang untuk apa saja ya yang perlu kita perlu diperbaiki, perlu dibenahi, atau hal-hal yang kira-kira kita dorong untuk lebih besar lagi begitu. Dan otomatis sebagai lembaga negara, Komisi Penyiaran Indonesia punya tanggung jawab untuk melakukan bagaimana menciptakan konten-konten yang kira-kira bagaimana semangat Indonesianis itu muncul secara baik. Dan saya yakin apa yang diutarakan tadi ya oleh Fajar Setboy dan GC Squad, ada Mbak Kezi, ada Mbak Aca, ya, Mas Bruno dan teman-teman yang lain, saya yakin ini adalah semangat Indonesianis, semangat kebaikan yang harus kita apresiasi, harus kita dorong secara bersama. Dan siapa mewujudkan ini ya teman-teman media lah salah satunya yang akan menyampaikan ini kepada siapapun bahwa ini sebenarnya hal-hal yang baik. Jadi jangan sampai ada sudut-sudut yang kira-kira meretakkan, mengkotak-kotakan kita sehingga memecah belah warna atau dari sebuah perkembangan konten di Indonesia dalam hal penyiaran khususnya begitu. Oke, mungkin ke Om Bruno dulu. Ini boleh tahu nggak ceritanya memilih Fajar untuk membawakan lagu religi ini sebenarnya terinspirasi dari siapa sih, dan juga kenapa alasannya Fajar yang dipilih untuk membawakan lagu tersebut? Ya, untuk lagu ini sebetulnya kita kan satu manajemen dengan Fajar Setboy, di Nada Juara Kreatif. Jadi setidaknya pasti kita akan bersama-sama membuat satu karya, ya kan?
Nah, karena ini kita memang berdekatan dengan bulan puasa, bulan Ramadan, maka kita membuat suatu inovasi yang bagaimana caranya kita menjadikan sebuah karya untuk Ramadan. Temanya Ramadan. Makanya saya bikin lagu dengan Pak Jokowi segala macam. Akhirnya terciptalah sebuah karya Sabar Ini Ujian. Yang intinya walaupun mungkin kita lihat video klipnya mungkin tidak seperti yang pakai hijab segala macam, tapi tidak mengurangi nilai Ramadan itu sendiri. Karena intinya sabar ini ujian, jadi segala macam godaan tahanlah. Ini kan Ramadan, sabar ini ujian. Inspirasinya datang dari mana sih kalau betul lagu ini? Dari Ramadan. Oh, dari Ramadan. Fajar, gimana perasaannya didukung oleh KPI ini lagu-lagunya? Alhamdulillah saya sangat senang. Saya jujur, dan saya memang pengen jadi seperti ini. Dulu saya waktu lihat nonton doang di TV, niat saya itu saya pengen rusakin yang di listrik agar saya pengen masuk lewat dari belakang. Mungkin itu hanya halusinasi doang. Terus saya berusaha untuk berimajinasi. Sebenarnya Fajar dari kecil cita-citanya di apa sih, boleh tahu? Waktu kecil itu saya belum tahu apa-apa. Maksudnya mau jadi apa? Misalnya jadi penyanyi kah, jadi pelawak? Saya nggak ada cita-cita yang saya harus gapai. Yang terinti di mana jalan yang saya bisa jalani itu yang saya jalani. Di mana yang saya bisa perjuangkan itu yang harus saya perjuangkan. Karena hal yang tidak mungkin saya mau pengen menjadi tentara seperti mereka yang di luar sana, terus saya tidak bisa atau tidak mampu untuk berjuang sekuat seperti mereka itu. Yang terinti di mana yang bisa saya jalani itu yang saya jalani. Innamal amalu binniat, sesungguhnya amalan itu akan tergantung dari niat. Boleh tahu nggak sih kesulitan Fajar dalam membawakan lagu religi ini, ada nggak sih, boleh cerita itu? Gimana? Kesulitan untuk membawakan lagu religi ini ada nggak? Nggak ada sulit. Nggak ada sulit ya? Cuman sulit itu lagu lagu Rehan yang sulit. Ya intinya gini mas, kita saling support semua segala macam ya. Mungkin Fajar ada suatu kekurangan, jadi kita bisa isi dengan kelebihan kita masing-masing, berikan edukatif kepada Fajar supaya dia bisa bernyanyi dan segala macam. Fajar, gimana, boleh cerita nggak sih awalnya kamu bisa ditawarkan untuk menyanyi gitu? Gimana cerita awalnya tuh gimana? Boleh tahu nggak? Awalnya itu Maksudnya kamu dari awal banget nih dapat tawaran untuk nyanyi bawah ini, terus gimana gitu? Awalnya gimana ceritanya? Perasaan? saya sebenarnya saya belum senang dulu. Karena saya kalau mau pengen senang harus jadi harus sadar diri dulu gitu duluan. Karena kan selama ini kan saya tidak nyangka bisa jadi seperti ini kan. Fajar, saya tanya ceritanya gimana? Awalnya kamu ditawarin untuk ngebawain lagu religi ini dari apa awalnya? Oh iya. Ya, ceritanya Awalnya gimana? waktu saya di Gorontalo, sebelum di Jakarta kan saya di Gorontalo. Saya itu di Gorontalo biasa sering endorse atau podcast Gorontalo. Terus saya di Gorontalo itu orangnya itu pengennya merantau gitu, pengen merantau. Setelah itu alhamdulillah saya sempat viral kemarin ditanyain, Fajar cinta tak selamanya indah deh. Biar tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai gitu. Oke. Mungkin untuk dari KPI sendiri harapannya Fajar ke depan seperti apa sih Pak Yulian? Ya, apapun talent yang datang di Komisi Penyiaran Indonesia, kami tentu harus dorong ke arah yang baik dan positif. Artinya Fajar yang melakukan hari ini sudah viral dan sudah memberikan appreciate ya dari publik. Dan appreciate publik ini tinggal kata Mas Bruno diarahkan ke arah mana. Kemarin kan cinta-cinta semua tuh, ya kan? Sekarang ternyata bisa ke konteks religi. Ini adalah sebuah genre. Kalau di KB itu ada genre, misalnya ada sinetronnya, bisa infotainmentnya ada, newsnya ada, reality show-nya ada. Nah ini ruang-ruang ini kan harus diisi dengan talent-talent yang kapasitasnya masing-masing. Mudah-mudahan Fajar sendiri dan tim Mas Bruno Jisikuat juga punya kapasitas itu. Jadi mereka bisa menciptakan produk-produk yang kira-kira ya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan saya berharap sekarang Ramadan nih ternyata bisa menciptakan hasil karya religi Ramadan. Saya pikir ruang-ruang ini kan selalu updatable dan ini orang kreatif kan gitu. Harapan KPI sederhana aja, mampu mewarnai dan mencerahkan. Dan kita lihat nanti hasil karyanya, mungkin silakan ditonton. Apakah itu mencerahkan atau entertain yang hiburan ataupun edukatif atau apa, bisa dilihat.
Tetapi yang pasti spirit ketika kondisi karyanya diciptakan karena inspirasi karena Ramadan. Ini kan suatu pemikiran yang original dan menurut saya sangat taktis dan kondisional gitu kan. Itu sih. Oke, kedepannya setelah Ramadan ini nanti apakah memang Fajar akan di dua lagi sebagai ada karya lagi, kedepannya seperti apa gitu? Pas. Dan kita bakal terus kedepannya Fajar pasti bakal bikin sesuatu yang luar biasa ya pastinya. Allah, karena kita kan sebagai teman yang kreatif ya, setidaknya Fajar itu akan menjadi apa itu mungkin nanti kita kembali. Apakah memang sama di bidang nyanyi atau memang ada bidang-bidang lain itu kayak pelawak atau Ya. film atau gimana? Kalau kita lihat di tayangan-tayangan YouTube-nya juga kan banyak juga Fajar yang jadi YouTuber aja ya, bisa ngelawak kadang-kadang, terus bisa stand up juga. Ya mungkin kita akan kembangkan itu. Kita akan kembangin ya. Bukan kembangin orangnya ya. Jangan loh, itu almarhum ini bahkan tidak apa-apa. Ini gitu. Pak Andre, mungkin dari saya sedikit. Dulu kan sempat Fajar viralnya karena cinta-cintaan. Karena memang Fajar belum di atas 17 tahun. Pernah tidak ada larangan Fajar mungkin untuk tampil di TV atau tayang? Atau mungkin ada yang melaporkan Fajar belum bisa nih untuk tayang di TV lagi atau gimana? Ya kalau dinamika itu pasti ada terus ya. Artinya like and dislike seorang artis, like and dislike seorang konten itu banyak banget di KPI. Cuman kan KPI kan selalu berjalan dengan konteks peraturan undang-undang yang lakukan. Nah, ketika kondisional itu kan kalau kasus Fajar ini kan dari viral sosial media baru naik ke TV kan. Nah, kami selalu ingatkan teman-teman industri televisi selalu pasti bisa menyaring itu. Jadi jangan sampai ini menjadi ruang malah kebalik. Seolah-olah malah TV-nya seperti sosial media tanpa aturan, tapi sosial media malah teratur kan begitu. Jangan. Harus, saya yakin semua industri sudah teratur kok, udah paham dengan kondisional itu. Dan untuk larang-larang itu kayaknya tidak menjadi sebuah catatan. Mereka semua tahu aturan kok, bahwa misalnya saya bilang tadi kan iklan rokok itu boleh jam 10 malam misalnya, ataupun adegan kekerasan, itu kan gitu, bicara seks dan apa misalnya kan sessionnya pasti ada. Nah itu semua industri paham sekali, karena ini tidak perlu diinformasikan diatur, pasti mereka sudah paham sendiri. Tinggal mereka sudut-sudut mana yang kira-kira bisa fleksibilitas, yang kira-kira mereka mainkan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat situasi menjadi seolah gaduh dan sebagainya. Dan kami yakin banyak Fajar-Fajar juga nanti akan seperti Fajar akan muncul dari tahun ke tahun, itu pasti akan muncul. Makanya saya selalu pesan Fajar jangan perpuas diri, lakukan perubahan. Ya termasuk ya tadi kan bahwa dia akan karakter diperbaiki, pengetahuan ditambah, semangat kreativitasnya juga ini, karena kan tidak semua orang punya skill yang begini ya. Semua orang dikasih blessing atau ada berkah bahwa dia tuh bisa viral, bisa, itu kan suatu kekuatan sebenarnya. Tinggal memainkan substansinya apa yang mau kira-kira bisa menjadi follower kan gitu. Mudah-mudahan Fajar dan teman-teman bisa menghasilkan karya-karya yang benar-benar inspirasi lah, benar-benar yang menjadi tuntunan ya, bukan hanya sekedar tontonan. Itu sih semangatnya. Tadi sempat Fajar pantun di depan, apakah saya boleh nangis di TV lagi ya? Sempat itu tadi apa emang itu perasaannya Fajar apa gimana sih Jar? Emang tidak boleh tampil di TV apa gimana? Ada pantun seperti itu gitu? Sempat lihat video juga itu, saya langsung takut, deg-degan gitu. Nonton yang saya tanyakan bukan Fajar muncul di TV muka. Oh oke. Tanyakan di mana KPI gitu. Oke. Oke. Mungkin teman-teman di luar sana belum ada yang tahu juga ya. Lagu Fajar Sebo yang terbaru, Sabarin Ujian, mungkin boleh kita nyanyikan sedikit ya. Oh iya Dan boleh. mungkin Bapak boleh ikut ya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Oh di sini langsung.